Makassar, satu kota di tengah Indonesia yang memiliki sejarah panjang lalu lalangnya para petualang dan pedagang dari berbagai penjuru dunia. Makassar adalah salah satu kota penting dalam jalur rempah dan tempat bertukarnya banyak ilmu pengetahuan dan ajaran agama. Maka tidak heran jika sejak dulu Makassar melahirkan banyak manusia pembelajar. Salah satunya adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf atau yang dikenal juga dengan nama Tuan Ta Salamaka adalah nama yang sangat lekat dengan masyarakat Makassar. Sosok pengembara ilmu yang akhirnya berhasil menyusun bunga rampai tarikat-tarikat besar di dunia. Berbeda dengan tokoh lainnya, nama Syekh Yusuf tidak hanya besar di Makassar, namun nama besarnya tercatat di 2 negara. Dan hasil pengembaraan ilmunya pun abadi dalam karya-karya tulis yang tersebar di beberapa negara. Syekh Yusuf lahir di Goa pada tahun 1626 pada masa Raja Sultan Alauddin. Masa itu Islam telah ditetapkan sebagai agama kerajaan. Masa itu pula Goa telah menjadi bagian dari rantai perdagangan dunia, utamanya rempah. Karena itu pula perkembangan peradaban dunia seperti ilmu pengetahuan, ajaran agama pun mulai masuk ke kehidupan masyarakat Goa saat itu. Hal ini disebabkan pada masa itu masyarakat mulai terbiasa berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Itu kan dia lahir di suasana Makassar, sudah sangat maju, ya. Tradisi ilmu pengetahuan sudah sangat tinggi di Makassar, perdagangan internasional sudah sangat bagus. Jadi Syekh Yusuf ini produk dari zaman yang sudah maju ketika itu, ya. Dalam suasana itu kekuatan asing mulai masuk di Makassar, ya. Jadi ketika Makassar mencapai puncak kehebatan di zaman Sultan Alauddin, ya, VOC udah mulai masuk, ya. Nah, jadi Syekh Yusuf itu lahir dalam suasana internasional. Inilah yang melatar belakangi pemuda Goa saat itu, salah satunya adalah Syekh Yusuf, yang haus akan ilmu pengetahuan, khususnya tasawuf, dan bertekad menjelajahi dunia, menemukan ilmu-ilmu tersebut langsung dari sumbernya. Syekh Yusuf juga tumbuh sebagai pribadi yang haus dengan ilmu. Dan salah satu gurunya adalah Syekh Ba'alawi, bahwa Syekh Yusuf juga belajar pada salah seorang syekh yang ada di Cikoang yang bernama Sayyid Jalaluddin Al-Aidid. Jadi 2 gurunya ini mondar-mandir antara Makassar di Bontoala ke Cikoang dengan melalui jalur pesisir. Setelah kedua gurunya Syekh Yusuf sudah khatam mengajar Syekh Yusuf untuk ilmu agama, maka tidak sampai di situ Syekh Yusuf diajar, tetapi Syekh Yusuf harus mengembara kemana-mana untuk belajar pada beberapa guru, itu sesuai dengan anjuran gurunya, kedua guru ini. Maka diberikanlah blece atau rekomendasi nota buat Syekh Yusuf untuk belajar di beberapa titik dan di beberapa negeri. Sekitar tahun 1644, ia pun memutuskan berangkat ke Banten. Sebuah tempat yang saat itu terkenal karena menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam Nusantara dan menjadi pusat perdagangan rempah, utamanya lada. Banten ini boleh dikatakan kerajaan yang mengontrol lada, ya, di kawasan Sumatera Selatan dan Jawa Barat. Itu lada ini menjadi sangat penting selain cengkeh dan pala, ya. Dan Banten itu termasuk satu daerah, jadi bukan Banten kerajaan, ya, Banten teritorial kekuasaan Banten termasuk Sumatera Selatan. Itu penghasil lada yang sangat besar.
Syekh Yusuf akhirnya membangun hubungan yang baik dengan Kesultanan Banten. Di Banten, Syekh Yusuf bertemu dengan Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan putra Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad, Sultan Banten yang berkuasa pada masa itu. Selama menuntut ilmu di Banten, Yusuf diutus oleh kerajaan untuk menafsirkan sebuah ajaran Hamzah Fanshuri kepada Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang berada di Aceh. Kita tahu bahwa jaringan ulama pada masa ini, jaringan ulama dan jaringan tarekat sudah berkembang. Misalnya untuk tarekat-tarekat ini mereka punya berjejaring. Dan salah satu sebenarnya rekomendasi yang ditujukan untuk Syekh Yusuf untuk mencari salah satu guru yang ada di Aceh yaitu Ar-Raniri. Karena itulah Syekh Yusuf dan beberapa cendekiawan di Banten akhirnya melakukan perjalanan ke Aceh. Namun sesampainya di Aceh, Syekh Yusuf tidak bertemu dengan Ar-Raniri karena di periode yang sama Ar-Raniri telah digantikan oleh Saif Al-Rial sebagai penasehat agama. Ar-Raniri telah kembali ke asalnya di Gujarat, India. Karena itulah Syekh Yusuf melanjutkan ekspedisinya ke Gujarat untuk menuntut ilmu di sana. Dari gurunya itulah Syekh Yusuf menerima ijazah tarekat Qadariyah. Dengan begitu, Syekh Yusuf telah menambah ilmunya terutama pada taraf tarekat. Setelah belajar di India, Syekh Yusuf melanjutkan perjalanannya menuju Yaman dan belajar kepada Syekh Abi Abdullah Muhammad Abdul Baqi bin Al-Kabir Masjaji Al-Yamani Zaidi Al-Naqsyabandi dan memperoleh ijazah tarekat Naqsyabandiyah. Kemudian, Syekh Yusuf melanjutkan perjalanannya menuju Zubaid untuk menemui Syekh Maulana Syed Ali dan belajar tarekat Ba'alawiyah. Perjalanan Syekh Yusuf pada akhirnya menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dalam hikayat, Syekh Yusuf dikisahkan bahwa Tuan Ta Salamaka mengunjungi Makkah selain untuk berhaji, juga ingin melakukan ziarah kuburan Rasulullah di Madinah. Dari Mekah, Syekh Yusuf melanjutkan perjalanan pendidikannya dengan belajar kepada Syekh Burhanuddin Al-Mulla bin Syekh Ibrahim dan memperoleh ijazah tarekat Satariyah. Al-Kaurani juga merupakan guru dari Abdul Al-Rauf Al-Singkili. Tekankan pertama-tama bahwa Syekh Yusuflah yang pertama-tama menulis naskah tarekat itu di dalam satu kumpulan di mana dia mempertemukan semua tarekat besar di dalam satu himpunan tarekat. Ini menjadi sangat penting sehingga dengan bunga rampai tarekat Syekh Yusuf itu orang tidak tarekat fobia pada satu aliran. Ya, karena Syekh Yusuf itu mempertemukan semua aliran di dalam satu mata rantai yang sangat bagus, benang merah antara satu tarekat dan tarekat yang lain. Selanjutnya Syekh Yusuf melanjutkan perjalanannya menuju Damaskus dan berguru ke Ayub ibn Ahmad ibn Ayub al-Dimashqi al-Khalwati. Melalui gurunya inilah Syekh Yusuf diberi gelar Tajul Khawati Hidayatullah. Tarekat inilah yang kemudian dikenal di Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah Kerajaan Goa sebagai warisan dari Syekh Yusuf. Dalam perjalanan ini banyak guru yang ditemui Syekh Yusuf dalam perjalanan itu. Disitulah Syekh Yusuf menerima ijazah dari beberapa tarekah yang dikembangkan di wilayah-wilayah tersebut. Dan yang terakhir diterima yaitu tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf. Makanya disebutnya Syekh Yusuf itu disebut dengan Tajul Khalwati. Itulah gelaran terakhir dan gelaran yang tertinggi yang diberikan oleh Syekh Yusuf dari gurunya. Dan itu adalah gelar paripurna untuk Syekh Yusuf sendiri. Setelah merasa cukup dengan ilmunya, Syekh Yusuf merasa inilah waktu yang tepat untuk pulang dan mengamalkan ilmu yang telah didapatinya.
Syekh Yusuf akhirnya kembali ke Nusantara. Pada tahun 1669, Syekh Yusuf tiba di Banten. Pada waktu yang bersamaan, kerajaan Banten diperintah oleh sahabatnya sendiri, Sultan Ageng Tirtayasa. Dari Banten, Syekh Yusuf bermaksud melanjutkan perjalanan pulang ke tanah kelahirannya Goa. Namun saat di Banten, Syekh Yusuf menemukan fakta yang menyedihkan bahwa situasi Goa tidak memungkinkan ia pulang. Tepat di tahun kedatangan Syekh Yusuf di Banten, Makassar jatuh dalam kekuasaan VOC setelah perang kurang lebih selama 3 tahun. Perjanjian Bongaya sempat ditandatangani sebagai upaya prematur mengakhiri perang. Namun gagal setelah Goa merasa dirugikan karena perjanjian tersebut. Pertempuran yang dipimpin Sultan Hasanuddin meletus di berbagai tempat. Namun benteng Somba Opu yang menjadi pusat pemerintahan Goa waktu itu akhirnya jatuh pada tanggal 22 Juni 1669. Momen ini sekaligus menandai berakhirnya Perang Makassar. Syekh Yusuf pun memutuskan untuk tinggal di Banten. Saat itu sahabatnya Sultan Ageng Tirtayasa memintanya tinggal dan menjadi mufti kerajaan. Mufti adalah imam atau pegawai syara yang tertinggi di dalam lingkungan kerajaan. Jadi ketika berbicara soal kerajaan maka akan berbicara soal adat. Tetapi ketika berbicara soal agama, maka akan berbicara soal syara. Jadi antara syara dengan adat itu bersampingan dan saling bekerja tetapi dengan jalur struktur yang berbeda, tetapi tingkatannya sama. Setelah 13 tahun menjadi penasehat kerajaan, situasi di Banten memanas. Ketika Sultan Haji mulai bersikap tidak sesuai dengan keinginan ayahnya. Ketika Syekh Yusuf melangkah ke dalam sejarah, itu dia melangkah pada saat yang tepat. Sehingga dia menjadi bahagian dari tulisan sejarah, ya, tulisan sejarah. Nah, tapi kalian harus tahu bahwa di era itu hampir semua di kerajaan di Indonesia ini diobrak-abrik oleh VOC dengan perang saudara, ya, untuk menguasai satu dengan yang lain. Maka pecahlah perang saudara di Banten. Pada awal 1682, pasukan Sultan Ageng berhasil mendesak pasukan Sultan Haji. Akan tetapi Sultan Haji meminta bala bantuan pasukan kepada VOC. Pada akhir tahun 1682, pasukan Belanda akhirnya dapat menaklukkan pasukan Sultan Ageng dan menangkapnya pada tahun 1683 dan dibuang ke Batavia. Syekh Yusuf selamat dalam penangkapan tersebut. Bersama sisa pasukan dari Sultan Ageng yang dipimpinnya, Syekh Yusuf melanjutkan perjuangan. Namun pada Desember 1683, Syekh Yusuf tertangkap oleh Letnan Van Happel. Sesampai di Batavia, Syekh Yusuf hanya ditahan beberapa bulan saja. Pihak Belanda melihat Syekh Yusuf sebagai tokoh yang sangat berbahaya apabila masih berada di Nusantara, utamanya di Jawa. Karena itulah Belanda memutuskan untuk mengasingkannya ke Ceylon, Sri Lanka. Namun ternyata Sri Lanka adalah titik transit orang-orang dari Nusantara yang akan menunaikan ibadah haji sekaligus jalur perdagangan para pedagang-pedagang Bugis Makassar. Di Ceylon inilah Syekh Yusuf mendapat peluang yang baik untuk berbagi ilmu sekaligus membangun kembali komunikasi dengan kerajaan Goa
lewat perantara para pedagang dan jamaah haji. Penguasa VOC waktu itu merasa bahwa dengan di Ceylon dia masih sangat berbahaya, ya, karena kapal-kapal yang pulang dari naik haji atau berangkat naik haji selalu singgah di Ceylon mengambil air tawar, ya, untuk perjalanan selanjutnya. Nah, kalau orang-orang pada turun di situ, maka dia akan mencari barakah, mencium tangan Syekh Yusuf, minta didoain, mau melanjutkan naik haji, pulang dari naik haji mampir lagi di situ, minta diberkahi oleh Syekh Yusuf. Nah, itu dianggap, wah ini masih berbahaya ini Syekh Yusuf di sini, karena itu dia harus dibuang ke tempat yang lebih jauh. Dibuanglah dia ke Afrika Selatan. Mengetahui kondisi tersebut, akhirnya pada tahun 1693, Syekh Yusuf dipindahkan ke Madagaskar, Afrika Selatan. Saat Syekh Yusuf tiba di Afrika Selatan, situasi politik dan sosial di sana tidak karuan. Praktek perbudakan terjadi di mana-mana yang menyebabkan masalah rasialis di sana. Dari Madagaskar, Syekh Yusuf kemudian pindah ke Cape Town. Di sana, Syekh Yusuf ditempatkan di sebuah daerah pertanian yang agak terisolir. Di sanalah Syekh Yusuf memulai hidup baru sebagai guru sufi dan penyebar agama Islam. Itu kan Afrika Selatan jajahan Belanda, ya, jajahan Belanda, dan dia membuka perkebunan tebu di situ, ya, perkebunan tebu di Afrika Selatan, dan sumber daya tenaga kerja itu diambil dari Indonesia, banyak dari Sulawesi diambil, ya, terutama dari Bulu-Bulu Sinjai itu banyak itu rakyat itu dibawa ke Afrika Selatan sebagai buruh perkebunan. Nah, di situ buruh perkebunan menganggap Syekh Yusuf ini sebagai nabi lah, ya, di situ, dan pemerintah kolonial merasa bahwa wah ini dimanapun Syekh Yusuf dibuang tetap dia berbahaya, ya. Jadi kalau begitu bagaimana kita berdamai dengan Syekh Yusuf? Nah, itu episode yang sangat penting bahwa gubernur atau komandan Belanda yang berkuasa di Afrika Selatan itu hampir senantiasa selalu meminta advice kepada Syekh Yusuf pada persoalan-persoalan yang dia hadapi. Jadi bagaimana penguasa lawan ini memberikan penghormatan kepada Syekh Yusuf, orang yang dia tahan itu, ya, meminta advice terhadap jalannya pemerintahan yang harus dia lakukan. Jadi banyak kebijakan-kebijakan yang dia lakukan untuk menangani rakyat yang begitu banyak, buruh yang begitu banyak, berasal dari wibawa dan advice dari Syekh Yusuf. Bahkan Nelson Mandela pun menganggap bahwa dia banyak belajar dari kehebatan Syekh Yusuf dalam memanage orang banyak. Sosok Syekh Yusuf akhirnya mendapat simpati masyarakat di sana karena sosoknya yang tidak membeda-bedakan orang-orang di Afrika Selatan. Ia pun jadi inspirasi perlawanan apartheid di sana. Begitulah, Syekh Yusuf kemudian dikenal sebagai pejuang anti-rasialis dan anti-penjajahan. Hingga pada tanggal 23 Mei 1699, beliau wafat dalam usia 73 tahun. Itulah perjalanan sang pembelajar yang merantau ke berbagai negeri untuk menuntut ilmu dan akhirnya menjadi pejuang kemanusiaan. Karena itu, pada tanggal 7 Agustus 1995, Syekh Yusuf pun dianugerahi pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia dan dianugerahi tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana atas jasanya memerangi dan menentang pemerintahan kolonial Belanda. Begitupun dengan pemerintah Afrika Selatan. Pada tanggal 27 September 2005, Syekh Yusuf dianugerahi penghargaan Oliver Tambo Gold Award berkat jasanya menentang kolonialisme di Afrika Selatan.
seorang Syekh Yusuf itu dia melihat sumber ilmu pengetahuan itu sebagai cahaya yang bersinar, dan dia mengejar kemana cahaya itu pergi. Bersinar, dia kemanapun dia pergi. Jadi untuk mendalami ilmu keagamaan yang dia ambil itu, dia kejar sampai kemanapun, sehingga yang penting dia mengejar ilmu itu kepada sumbernya yang asli. Ya, jadi pada para pemilik tarekat itu yang dari mana sumbernya dia mendapat ijazah dari setiap pemilik tarekat itu. Kalau kita melihat spirit Syekh Yusuf untuk belajar, Syekh Yusuf itu tidak pernah menganggap dirinya sempurna dalam belajar. Syekh Yusuf berkelana menuntut ilmu dari satu tempat ke tempat lain, dan dari guru yang satu ke guru yang lain untuk mencari ilmu agama. Dari sini juga kita bisa melihat bahwa konsep sekarang yang dipakai adalah konsep merdeka belajar, dan itu sudah dilakukan oleh zaman Syekh Yusuf. Dan apa yang diajarkan oleh Syekh Yusuf yaitu kenallah Tuhanmu, maka engkau akan mengenal seluruh ciptaannya yang ada di muka bumi ini. Itu yang pelajaran yang paling bagus yang kami dapatkan, karena tidak membeda-bedakan lagi apakah Islam atau agama lain. Syekh Yusuf tidak membeda-bedakan itu, tetapi Syekh Yusuf lebih memandang sebagai manusia. Manusia adalah ciptaan Allah di muka bumi ini yang wajib juga kita sayangi, dan kita sama-sama ciptaan Allah. Jadi di sini Syekh Yusuf penekanannya seperti itu, memanusiakan manusia. Syekh Yusuf sosok pembelajar. Dengan ilmunya, beliau berkarya. Dengan ilmunya, beliau pun melawan ketidakadilan dan apartheid. Syekh Yusuf menjadikan ilmu sebagai alat untuk memanusiakan manusia.